Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Walau Engkau lah Maha Tahu, tidak yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadiran-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu,
setiap keadaan kami. Kau mengerti Tuhan setiap isi hati kami. Kami mau hidup terus memuliakan-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan boleh menghasilkan buah-buah firman itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk bulan Februari ini kita masuk di dalam tema Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ayat ini terdapat di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah pertandingan, dan hati adalah kompas, penentu arah dalam kehidupan seseorang. Sebagai penentu, tentu diperlukan hati yang bijaksana. Sebab hati yang emosional atau gundah gulana itu di dalam mengambil keputusan seringkali berbahaya, sebab dia bisa mengambil keputusan terpancing dengan emosinya, sehingga keputusan yang diambil bukan keputusan yang terbaik. Dan sikap ini berhubungan dengan keputusan. Oleh karena itu, keputusan yang kita ambil harus benar-benar dipertimbangkan, sebab keputusan yang kita ambil akan terkait dengan masa depan kita. Dan keputusan yang salah bisa memberi dampak yang negatif di dalam kehidupan kita. Keputusan yang salah bisa menyesatkan dan menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu memiliki hati yang bijaksana, sebab hati yang bijaksana akan menjadi rem yang pakem dalam kita mengambil keputusan, sehingga kita tidak larut di dalam emosi atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di dalam dunia, secara umum, manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah, tetapi apapun karakter kita tetap memerlukan hati yang bijaksana, seperti yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan rindu kita memiliki hati yang bijaksana, supaya kita tidak salah langkah di dalam mengambil keputusan. Paul Scott mengelompokkan manusia menjadi 3 bagian. Yang pertama, quitters. Hampir 60% manusia di dunia adalah tipe quitters. Orang dengan tipe quitters hanya bekerja dan hidup ala kadarnya. Mereka sedikit memiliki ambisi dan sedikit semangat. Kepribadiannya cenderung menghindar dan berhenti dalam menghadapi masalah maupun tantangan. Sebab tipe ini mudah patah arang dan menyalahkan keadaan. Jika kesuksesan diibaratkan ada di puncak gunung, maka sebelum mendaki dia sudah merasa tidak mampu mencapainya. Tawaran akan indahnya pemandangan di atas puncak gunung tidak akan menggoyahkan pendiriannya. Dia memilih puas dengan keadaannya daripada harus menghadapi tantangan, sehingga seringkali orang ini berorientasi pada kata-kata tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak mampu. Hati-hati saudara, jika kita memiliki kecenderungan kepribadian seperti ini, mintalah kepada Tuhan hati yang bijaksana, supaya kita dimampukan di dalam segala sesuatu kita memandang seperti Allah memandang, dan kita tidak perlu bersikap pesimis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan sampai kita memiliki persepsi yang salah, kita membatasi karya-karya Allah di dalam kehidupan kita dan berkata bahwa Tuhan tidak mau menolong kita.
kita harus ingat bahwasanya bukan Tuhan tidak mau menolong kita, tetapi kita yang tidak siap menerima pertolongan daripada Tuhan. Sehingga akibatnya kita tidak pernah tinggal landas, masuk dalam rancangan Tuhan dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sikap tipe ini hanya menunggu dan menunggu keajaiban Tuhan. Mereka menunggu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya, padahal di dalam mencapai mujizat di dalam kehidupan kita harus ada langkah iman yang kita kerjakan. Tipe yang kedua adalah campers. Campers adalah tipe orang yang sudah merasa aman di zona nyaman dan sudah merasa cukup dengan keadaan seperti saat ini, sehingga tidak memiliki kemauan untuk terus bergerak maju. Baginya, sesuatu yang cukup itu sudah memuaskan. Orang tipe ini menolak pengembangan dirinya. Zona nyaman membuatnya enggan untuk berjuang. Akhirnya dia stuck di dalam kehidupan, tidak maju dan tidak mundur. Mereka cenderung menghindari cobaan. Tipe campers ini sangat memerlukan hati yang bijaksana. Karena saat dia memiliki hati yang bijaksana, maka kehidupannya akan berubah. Mereka tidak lagi hidup di zona nyaman yang dibangunnya dan menghindari cobaan, tetapi dia bisa memiliki roh penerobos, masuk dalam rancangan Tuhan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tipe climbers. Tipe ini adalah tipe yang paling optimis. Tipe climbers adalah manusia yang terus mendaki di dalam kehidupannya. Tipe orang ini selalu berpikir positif, tidak pernah menyerah dan terus melangkah serta berjuang sampai mencapai puncak. Tipe ini selalu bergerak maju dan melihat tantangan, siap berjuang hingga puncak kesuksesan, dan mereka bisa melihat harapan di balik penderitaan. Baginya hal-hal sepele dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan. Keinginannya yang besar menjadikannya tidak terpengaruh pada lingkungan dan keadaan. Dan tipe ini biasanya malah mempengaruhi lingkungan. Percaya dirinya tinggi, bergairah dalam mencapai tujuan. Tantangan hidup adalah makanannya sehari-hari. Tipe ini kelihatannya sepintas lalu positif, tetapi tanpa dilengkapi hati yang bijaksana, karakter ini juga berbahaya. Karakter ini mudah membuat seseorang melupakan Tuhan dan tanpa sadar menjadikan dirinya sebagai pusat orientasi, semua karena dia. Hati-hati dengan kesombongan dan percaya diri yang berlebihan yang bersumber pada ego, sehingga terjadi pembuatan menara Babel. Itu adalah karena kepercayaan diri yang berlebihan dan melupakan Tuhannya. Di dalam Kejadian 11 ayat 7 dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Menara Babel membuat Tuhan menjadi marah, karena saat mereka membangun menara Babel tidak lagi berorientasi kepada Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kemampuannya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tipe ini pun memerlukan hati yang bijaksana sebagai rem atau kontrol untuk dia tetap ada di jalan kebenaran dan kehidupan. Tetap berpusat kepada Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itu Bapak Ibu, hati yang bijaksana ini sangat diperlukan. Apapun tipe kita sebagai manusia, hati yang bijaksana itu sangat diperlukan. Apa yang dimaksud dengan hati yang bijaksana?
bijaksana atau wisdom adalah kemampuan untuk melihat hidup dari sudut pandang Tuhan dan kemudian mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Hati yang bijaksana adalah hati yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan hati yang bijaksana bisa kita dapatkan saat kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita tahu iblis dengan berbagai cara berusaha menarik manusia jatuh di dalam dosa dan menjadi pengikut iblis. Untuk itu kita perlu di dalam menjalani sehari-hari, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tetap bertaut kepada Tuhan sehingga kita tidak kena godaan daripada iblis. Kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Jika Bapak Ibu memiliki karakter quitters yang hidup dengan penuh keraguan dan ketakutan, pasif dan minder, saat bergaul dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa dunia itu ternyata luas, tidak hanya seluas daun kelor. Dan bersama Tuhan kita akan disanggupkan naik ke puncak gunung, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Spirit of God akan menjadi miliknya. Dia tidak akan takut dalam menghadapi tantangan. Dunia mereka menjadi dunia yang terbuka, di mana ada kasih dan kekuatan Allah. Bahkan bersama Tuhan, dia akan memiliki roh penerobos, disanggupkan membelah laut merah yang menghadang, memiliki kasih dan kemuliaan Tuhan. Jika Bapak Ibu memiliki karakter sebagai campers, yang merasa sudah puas hidup di zona nyaman, ketika memiliki hati yang bijaksana, dia bisa menimbang dan keluar dari zona nyamannya. Hidup dengan penuh gairah dan siap menghadapi tantangan, terbang bersama Tuhan menggapai rancangan Tuhan. Jika Bapak Ibu termasuk tipe daripada climbers, hati yang bijaksana akan sangat penting bagi kehidupan kita, sebab hati yang bijaksana akan menjadi rem yang pakem untuk menjauhkan kita dari kesalahan yang hanya melihat kemampuan atas diri sendiri atau percaya diri yang berlebihan. Hati yang bijak membuat kita melihat rancangan Tuhan. Kita mengandalkan tidak hanya kemampuan kita sendiri, tetapi kita juga melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga rancangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita bisa kita genapi. Kita masuk di dalam rancangan Tuhan tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri karena mengandalkan kekuatan kita pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedekatan dengan Tuhan membuat kita memiliki hati yang bijaksana sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, penentu arah dan rem di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tinggal diam sejenak di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan, kita termasuk tipe yang mana? Adakah kita termasuk tipe quitters? Sehingga kita senantiasa mengalami ketakutan dalam hidup ini. Kita merasa tidak punya apa-apa. Kita merasa minder di dalam kehidupan ini. Dan seringkali kita menyalahkan keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hampiri Tuhan secara pribadi pada pagi hari ini. Minta hati yang bijaksana kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini membentuk hatimu menjadi hati yang bijaksana. Sehingga engkau memiliki kekuatan untuk memiliki roh penerobos,
masuk di dalam rancangan Tuhan. Bahkan engkau disanggupkan membelah laut merah yang saat ini sedang menghadang di hadapanmu. Dan engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasa kita sudah ada di dalam zona nyaman, mari pandang Tuhan, cari rancangan Tuhan dalam hidupmu. Jika Tuhan menghendaki engkau terbang tinggi, lakukan itu bersama dengan Tuhan. Keluarlah dari zona nyamanmu. Dan kalau saat ini kita merasa bahwa kita memiliki sifat climbers, biarlah pagi hari ini kita mau hampiri Tuhan secara pribadi. Kita mau tanggalkan keegoan kita. Kita bersyukur untuk karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak mau takabur dengan karunia kita. Kita tetap memandang kepada Allah. Sebab karunia kita juga bisa menjatuhkan kita. Tetapi saat kita memandang kepada Allah dan kita fokus kepada Allah, disitulah Tuhan akan berkarya, memperlengkapi dan menyempurnakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Dan hari ini, mari kita bersama-sama berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.